Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamin Fikransyah dengan NIM 4301002000194. Di sini saya akan melakukan sebuah dakwah atau kajian. Lebih jelasnya, saya memberikan kajian kepada sebuah kumpulan remaja masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di masjid pada malam hari ini yang kita cintai ini untuk memulai cara pengajian rutin pada malam hari ini. Tidak lupa juga kita untuk memberikan salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tema pada malam hari ini, saya mengambil untuk adik-adik remaja tentang cara menghormati orang yang lebih tua, di mana kita bisa lebih menghormati tetangga yang lebih tua atau dari lingkup yang lebih kecil, yaitu orang tua kita sendiri. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang cara kita menghormati orang tua, yaitu di surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu meminta mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat tersebut, mungkin adik-adik remaja bisa kita pahami, dan banyak sekali ulama-ulama atau guru-guru ngaji yang lain mungkin menjelaskan bahwa orang tua itu wajib hukumnya kita hormati, terutama ibu, karena kita tahu surga itu di telapak kaki ibu kan. Dari hal-hal yang sepele seperti kita disuruh di rumah, disuruh bantu-bantu di rumah, kita itu wajib dilarang membantah ya, seperti bilang ah atau nanti, bentar, apalagi dengan nada yang lebih tinggi. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau baru pertama kali ini dengar bahwa senyum atau marahnya ibu itu juga termasuk dari murka atau bahagianya Allah kepada kita, karena banyak hal-hal kecil yang harus mendapatkan restu dari seorang ibu, terutama sebelum kita melakukan segala hal. Itu alangkah baiknya kita meminta restu kepada seorang ibu. Entah kita mau melakukan apapun, mau jalan keluar pun mungkin kita wajib ya pamit di rumah, Bu, pergi dulu, Assalamualaikum. Lebih sopannya lagi, Bu, minta restunya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bisa diimplementasikan sendiri di rumah, itu dari lingkup orang tua sendiri. Kalau dari tetangga, luar rumah, atau di sekolah atau di kampus, mungkin bisa lebih diaplikasikan kepada seorang guru, atau bahkan kalian lebih mulia jika diaplikasikan kepada orang-orang yang mungkin jabatannya rendah di sekolah tapi orang itu lebih tua, seperti mungkin satpam kampus atau ibu-ibu penjual di kampus.
Contohnya mungkin seperti itu. Kita lebih sopan kepada orang yang lebih tua, lebih bisa menghormati. Karena adik-adik tadi udah dengar sendiri gimana di Al-Quran pun terdapat ayatnya yang sudah menjelaskan. Mungkin kurang lebih seperti itu dari surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra diturunkan di kota Makkah setelah turunnya surat Al-Qasas. Dalam urutan yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Isra berada setelah surat An-Nahl dan memiliki 111 ayat. Adapun ayat 23 sampai 25 pada surat Al-Isra tersebut tidak memiliki asbab an-nuzul. Berbuat baik dalam ayat tersebut adalah berbakti kepada keduanya yang bertujuan untuk mengingat kebaikan orang tua. Karena sesungguhnya dengan adanya orang tua, seorang anak itu ada dan Allah menguatkan hak-hak orang tua dengan memposisikan di bawah kedudukan setelah beribadah kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah. Mungkin seperti itu. Adapun korelasi antara surah Al-Isra dengan surah sesudahnya Al-Kahf dirincikan sebagai berikut. Surah Al-Isra menjelaskan keharusan mengaplikasikan tauhid dan larangan untuk menyekutukan Allah, sedangkan Al-Kahf juga mengandung ajakan untuk menuju kepercayaan yang benar dan beramal saleh melalui berita gembira dan peringatan. Dalam surah Al-Isra banyak mengulang kata subhana yang menjelaskan mengenai keesaan Allah dari segala persekutuan. Sedangkan dalam surah Al-Kahf mendeskripsikan Al-Quran sebagai suatu kitab yang dapat mencegah manusia untuk mempersekutukan Allah. Surah Al-Isra menerangkan bahwa Allah memberi suatu keutamaan kepada orang yang dikehendakinya. Sedangkan dalam surah Al-Kahf menceritakan sekelompok manusia yang dianugerahi keutamaan oleh Allah pada masanya. Surah Al-Isra mengisahkan kisah yang memberikan hikmah akidah, dan dalam surah Al-Kahf juga menjelaskan mengenai akidah yang benar melalui kisah-kisah. Sedangkan hubungan ayat 23 ini dengan sebelum dan sesudahnya dapat dirincikan. Ayat 22 menjelaskan tentang larangan untuk mempersekutukan Allah dengan apapun, sedangkan ayat 23 menjelaskan mengenai perintah untuk tidak menyembah kepada selain Allah dan berbuat baik kepada orang tua baik dari segi perkataan atau perbuatan. Ayat 24 menjelaskan tentang tindakan yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Sedangkan ayat 23 menjelaskan mengenai perkataan yang dihindari dan seharusnya digunakan. Dalam ayat ini terdapat janji baik yang ditujukan kepada orang-orang yang hatinya terbuka untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Sebaliknya, terdapat ancaman keras yang ditujukan kepada orang-orang yang meremehkannya, apalagi yang sengaja mendurhakai kedua ibu bapaknya. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu, baik berupa perasaan, berbakti dan menyakiti jika kamu orang-orang yang baik, ini orang-orang yang taat kepada Allah. Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, yakni orang-orang yang kembali kepada Allah dan berbuat taat kepadanya. Materi pendidikan inilah yang diberikan orang tua dan kepada anaknya, terutama kepada anak yang sudah berusia tamyiz, yaitu ketika anak mulai dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi akan membantu anak mengembangkan perasaan, mengubah pada diri sendiri anak dengan perasaan keterkaitan dengan Allah, Rasulnya dan kitab-kitabnya, sehingga anak akan melaksanakannya ibadah dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan agama bagi anak menurut surah Al-Isra ayat 23 itu berisi tentang materi tauhid, mengesahkan Allah, dan materi akhlak. Di sini Allah menempatkan posisi berbuat baik kepada orang tua langsung di bawah posisi pengesaan Allah dan penghambaan kepadanya. Allah sengaja menempatkan berbuat baik kepada orang tua langsung setelah ibadah kepada Allah mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu bapak, agar mereka dapat mensyukuri
kalian tuh masih memiliki orang tua, mungkin masih lengkap, alhamdulillah seperti itu. Mungkin berbeda dengan beberapa orang di luar sana yang mungkin keluarganya sudah tidak lengkap. Itu wajib kita syukuri sebelum terjadi hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, mumpung keluarga kalian masih lengkap, hormatilah dan hargailah sebagaimana banyak orang lain yang menginginkan di posisi kalian. Kurang lebihnya seperti itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.